Jumpa lagi bersama saya Maurits, trader Indonesia, trader Amarket. Selamat siang. Kembali lagi saya Maurits, analis trading dari Amarket, menghampiri trader semuanya, membawakan sedikit analisa harian yang diharapkan dari analisa ini bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading para trader semuanya di Indonesia. Seperti biasa trader semuanya, analisa trading harian kita pada hari ini pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022, sorry. Kita akan membahas banyak sekali tentang trading, banyak sekali pair-pair yang akan kita bahas baik secara fundamental maupun teknikal plus sentimen pasar yang akan terjadi. Kenapa saya selalu membawakan 3 dari analisa pasar ini? Karena kebiasaan kita semuanya hanya terpengaruh oleh analisa secara teknikal. Kali ini saya akan mencoba sedikit lain daripada yang lain, akan membawakan analisa secara penggabungan dari 3 analisa tersebut. Oleh karena itu, trader semuanya, tanpa membuang waktu lama lagi, kita akan coba mulai langsung ya. Kita akan langsung aja memulainya. Oke trader semuanya, kita lihat. Kita seperti biasa trader, kita akan mulai langsung dari analisa harian kita pada hari ini. Tapi sebelumnya trader semuanya, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat trader Indonesia dimanapun berada. Let's go, kita lanjut, kita mulai analisa trading harian kita pada hari ini. Trader seperti biasa, analisa harian kita pada hari ini kita akan selalu mulai dari Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimana pergerakan Euro Uncle Sam Dollar pada hari ini trader? Trader semuanya, Euro Uncle Sam Dollar diperdagangkan di teritori positif di atas 1.1000 di sekitar 1.1026 pada paruh kedua hari Selasa kemarin. Ya, didukung oleh tekanan jual terhadap dolar Amerika, sentimen pasar membaik selama jam perdagangan sesi London. Walaupun partisipan pasar tetap waspada mengenai perkembangan di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina dan obligasi pemerintah. Ya, kita lanjut terus. Selain itu trader, pasar Treasury Amerika berada dalam tekanan jual yang lebih berat pada hari Selasa kemarin setelah retorika Hawkins dari Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell pada hari Senin kemarin. Selanjutnya, trader, si Powell ini mengatakan bahwa pertempuran untuk menjaga inflasi agar tetap di bawah kontrol adalah cukup penting terhadap risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi Amerika. Jadi dalam hal ini, Jerome Powell ini memberikan suatu statement supaya menjaga dari mata uang Amerika. Ya, dolar Uncle Sam ini harus tetap dijaga pergerakannya. Ya, oleh karena itu dikeluarkanlah statement-statement supaya bisa menjaga dari pergerakan dolar Uncle Sam, bisa menekan mata uang lainnya. Ya, siapa juga yang mau mata uangnya tertekan kan? Itu sangat wajar di setiap negara. Oke trader, kita coba langsung masuk di platform kita. Kita langsung masuk di platform kita. Saya coba lihat dulu. Saya masuk dulu ke sini. Kita masuk di platform kita. Sabar. Oke. Nah, ini dia trader. Kita langsung masuk di platform kita trader. Ya. Kita bisa lihat di sini dari sentimen harian pada hari ini. Walaupun Euro Uncle Sam Dollar ini kelihatannya dia stagnan, ya, arah pergerakannya ini malu-malu kucing antara buy dan sell, antara bullish dan bearish. Tapi setelah menjelang masa
masuknya pasar Eropa, kemungkinan besar kita bisa lihat di sini bahwa sentimen pasar lebih besar mengarah kepada bullish ya. Dan saya sangat yakin itu biasanya kalau di pasar Eropa pembukaan pasti kebanyakan euronya akan selalu menguat. Oleh karena itu dengan bullishnya ini sangat wajar ya. Dan kita bisa lihat di time frame yang lebih pendek ya. Hari ini saya coba memberikan rentang harian dari 1.10161 sampai 1.10442 ya. Ini adalah rentang harian yang coba saya bawakan ya. Dan kita bisa lihat di sini dengan jelas ya. Kita bisa lihat di sini dengan jelas untuk rentang harian, terutama untuk time frame 1 jam. Saya hapus dulu. Saya hapus dulu ini. Oke. Nah, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa trader setelah terjadi titik perselingkuhan di sini ya, sangat jelas trader titik perselingkuhan trader antara moving average 20 dan 50 ini artinya sudah menandakan bahwa ya berdasarkan logika strategi, logika indikator dia pasti akan naik ya. Ditambah lagi, trader bisa lihat di sini ya, stochastik ini sudah memberikan sedikit informasi bahwa dia akan terjadi titik perselingkuhan juga di stochastik. Artinya kenapa trader? Artinya kemungkinan besar dia akan kecenderungan dia akan naik terus. Oleh karena itu trader, semua tergantung trader. Trader bisa misalnya mengambil, sebenarnya udah terlambat sih tapi nggak apa-apa, masih bisa. Menurut pandangan saya dia masih bisa naik. Oleh karena itu kalau trader menggunakan buy stop di sini atau trader langsung mau trading juga nggak apa-apa ya. Karena menurut analisa saya dia akan mencoba naik sampai ke level sini. Ya, dia akan mencoba naik sampai di level sini ya. Nah, dia akan mencoba naik sampai di level situ ya. Nah, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa ini dia akan naik sini. Nah, dia akan naik sampai di 10410 ya. Nah, setelah dia akan menembus ini, dia akan mencoba untuk ke titik rentang harian kita pada hari ini. Tapi menurut prediksi saya, kemungkinan besar dia akan naik terus ini. Kemungkinan besar pergerakan ini bisa naik sini. Oleh karena itu saya bilang kalau saya ya sebagai trader, saya udah kehilangan momen di sini. Tapi nanti saya akan menunggu ya. Saya akan menunggu misalnya, saya akan menunggu jangan sampai di resisten pertama ya. Kalau resisten pertama menurut saya udah terlalu jauh juga ya. Tapi bisa saya akan menunggu di resisten pertama atau saya akan menunggu di 1.10479 ya. Dan saya akan mencoba untuk melakukan sell limit di situ. Karena saya berasumsi setelah dia melakukan kenaikan terus menembus sampai 1.10410, saya berasumsi setelah dia masuk ke pasar Amerika akan terjadi pergerakan, orang bilang akan terjadi serangan balik mendadak ya. Karena biasanya kalau pasar Amerika ya dolar Amerika akan menguat. Oleh karena itu dia akan kembali lagi, dia akan balik kanan. Ya, oleh karena itu saya bilang kalau saya sebagai seorang trader, saya udah kehilangan momen di sini tapi saya akan menunggu ya. Misalnya di poin 1.10472 ya. Saya akan menunggu di situ ya. Saya menunggu di situ dan saya akan melakukan sell limit di situ dengan target profit saya seperti biasa. Target profit saya akan mencoba target profit saya di sini 1.10208 ya. Ya saya cuma menunggu di saat masuk di pasar Amerika dan dia balik lagi ke bawah ya. Atau kalau memang trader pengen mencoba langsung ya nggak apa-apa, open posisi aja dari sini dan mencobanya take profitnya mungkinnya di sini ya. Tapi kalau saya lebih pragmatis, saya lebih menunggu di atas di 1.10440 misalnya di sini ya. Ya, di rentang harian 1 lah atau mungkin saya di sinilah ya, 482 ya, 10482. Saya akan melakukan sell limit dengan asumsi bahwa dia akan balik arah lagi ke bawah. Ya, karena kalau kita lihat dari keyakinan di sini, kita udah lihat bahwa dia akan menuju ke overbought di sini. Setelah dia menuju overbought, tidak ada pilihan lain, Bapak Ibu. Dia nggak mungkin langsung terbang menembus RSI ini sampai bukan RSI 100, RSI 150 kan nggak mungkin. Dia pasti akan turun. Makanya kita pakai logika akal sehat aja. Kita tunggu di atas, kita pasang pukat harimau, jaring-jaring cinta, ya. Dan setelah itu dia balik ke bawah. Nah, seorang trader dalam bertransaksi gunakan logika akal sehat trader. Kalau kita udah terlambat di sini, ngapain kita open posisi? Kita tunggu aja di atas. Kita pasang aja pukat harimaunya. Jaring-jaring cinta di atas. Setelah jaring-jaring cinta di atas kita pasang, dia balik turun ke bawah ya kita pasang aja di sini kan. Ya kita misalnya kita pasang sini sell limit. Setelah kita pasang sell limit di sini dengan asumsi bahwa sell limit di sini dengan asumsi kita punya ya
Stop loss kita mungkin di posisi di sini, di atas ini ya, di orang bilang di titik level support 10514 ya, itu ya. Ya. Nah, tapi pasti dia tidak akan mungkin naik terus ke atas, dia pasti akan balik arah. Oleh karena itu kan saya bilang, kita pasang di sini dan kita pasang take profitnya di bawah sini, misalnya 1.10211. Udah selesai. Ya. Trading jangan keseringan. Momen open posisi, ya. Ya kalau keseringan ya kebanyakan di hobi binari seperti kayak gitu, akhirnya loss, akhirnya setelah loss banting-banting kamera, banting-banting laptop. Nah, jangan trader. Trading itu kita tunggu momen yang pas, setelah dapat momen yang pas baru kita open posisi ya. Oke, tadi adalah euro angkel saham dolar. Sekarang kita coba masuk ke pair yang lainnya. Di pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar, trader? Kita lihat di sini, trader. Pound sterling angkel saham dolar ini mempertahankan momentum bullish-nya pada perdagangan sesi Amerika dan di perdagangan pada level tertinggi dalam 2 minggu. Mengarah ke 1.3250 di sekitar 1.3243 ya. Nah, pergerakan positif dalam sentimen pasar kelihatannya telah membantu pound sterling Inggris bangkit melawan dolar Amerika pada awal perdagangan sesi Eropa. Wajar, kalau sesi Eropa ya pasti kebanyakan orang Amerika masih tidur, trader. Ya masih tidur mereka lah, ekonomi mereka belum jalan. Jadi kemungkinan besar nanti lebih banyak penguatan di mata uang Eropa. Nanti setelah masuk di sesi Amerika, baru di saat Eropa lagi tidur, ya siap-siap tidur, Amerikanya bekerja di situ, Amerika akan kuat di situ. Ya, sebenarnya sangat logika pergerakan dalam trading ya. Nah, oke. Lingkungan pasar yang positif terhadap resiko sebagaimana dengan yang direfleksikan oleh kenaikan indeks saham Amerika dan Eropa kelihatannya membebani dolar angkel saham ya. Oke, ini kita lihat. Oke, kita lihat sekarang. Kita masuk aja ke platformnya. Sekarang kita coba masuk ke platform. Kita sekarang coba masuk ke pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan pound sterling angkel saham dolar? Sudah sangat jelas. Kita bisa lihat di sini, trader ya. Untuk pergerakan pound sterling angkel saham dolar, sangat jelas di sini bahwa sentimen pasar pada hari ini dia lebih banyak akan ke bullish. Sudah sangat jelas. Saya sudah memberikan rentang harian saya, trader bisa lihat rentang harian saya pada hari ini dari 1.32548 sampai ke 1.32, sorry mata saya sedikit gelap, 32995. Rentang harian saya seperti kayak gitu. Jadi dia akan bergerak di sekitar ini aja, trader. Trader bisa lihat nih. Trader bisa lihat dari sini ketahuan nih dia akan naik dari sini. Nah, oke lah taruh di sini. Nah, oke ya. Nah, oke setelah dia tembus di sini dia akan turun sedikit dulu ke sini. Tapi menurut prediksi saya, kalaupun dia naik, dia akan mencoba ya. Setelah ini dia akan mencoba naik lagi ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, RSI ini dia udah bermain-main di seputaran overbought di atas. Dan bisa dilihat juga MACD ini momentumnya udah agak sedikit berkurang. Oleh karena itu saya masih bisa memprediksikan ya, candle berikutnya ini kemungkinan besar kalaupun dia masih naik ya, kalaupun dia bisa naik, dia tidak akan bisa melebihi sampai ke titik rentang pertama ya. Oke, dia masih sulit untuk melebihi titik rentang pertama walaupun secara garis besar ya, kalau kita lihat time frame 1 jam ini udah peaknya ini. Tapi kita akan lihat hari ini banyak sekali berita yang akan terjadi yang mempengaruhi pound sterling. Nah, saya bisa menganalisa kalaupun hari ini dia bisa mempengaruhi pound sterling, artinya tidak tertutup kemungkinan dia akan bisa naik terus menembus angkasa, menembus dari rentang harian kita di resistensi ini 1.399329995 dan dia bisa menembus sampai ke 33100 ya. Makanya kita lihat, nanti kita melihat berita ekonomi yang akan terjadi pada hari ini. Berita ekonominya mengatakan seperti kayak gimana. Nah, ini yang sangat penting untuk kita semuanya. Ya, sangat penting untuk kita semuanya. Oleh karena itu, kalau saya lebih pragmatis. Oke, sekarang posisinya seperti kayak gini. Kita coba lihat di time frame pendek. Time frame pendek ya kemungkinan dia akan sedikit main-main di sini, dia akan turun. Kalaupun dia turun, ya menurut prediksi saya, kalaupun dia turun, ya dia mungkin bisa sampai ke 1.32723. Ya. Kalaupun dia udah sampai poin 32723, saya akan bisa bilang bahwa dia akan naik lagi. Oleh karena itu kan ada dua pilihan. Trader bisa open posisi ini atau trader menunggu di sini kalaupun setelah ini dia turun ya, dan trader bisa menggunakan
trader bisa menemukan buy limit dengan ketentuan bahwa trader bisa pasang take profitnya di atas ini atau bisa lebih tinggi lagi ya, karena udah pasang buy limitnya di sini ya. Atau trader bisa menunggu nanti ya, trader bisa menunggu nanti kalaupun udah masuk di pasar Amerika ya, kalaupun dia udah menembus sampai di atas ya, taruhlah di resisten 1.3310, trader bisa menggunakan sell limit di posisi itu dengan tujuan profitnya sampai di sini ya, 1.325989. Walaupun menurut saya itu udah terlalu jauh itu. Kalau menurut saya take profitnya di sini aja udah take profitnya di 1.32697 ya. Nah, jadi trader punya dua pilihan. Trader mau mengambil posisi turun ke bawah dengan titiknya di sini ya, take profitnya di sini dan di atas sebagai stop lossnya, atau trader bisa menunggu ya kenaikan maksimum sampai misalnya menembus di angka titik resisten pertama di 1.3310 dan trader bisa menggunakan sell limit di situ dengan asumsi bahwa dia akan turun take profit trader sampai di misalnya di sini 32679. Trader punya dua pilihan, mau ngambil sekarang atau menunggu. Biasanya kalau pasar Amerika dia akan berbalik arah, dolar Amerika akan sedikit menguat. Oleh karena itu kalau trader tidak dapat kalau trader biasanya ya, kalau saya paginya saya ambil ini, nanti saya closing, nanti sorenya saya ambil lagi, ambil berlawanan arah. Jadi saya menunggu dua pasar itu bermain, pasar Eropa dan pasar Amerika. Semua tergantung trader semuanya. Makanya saya bilang trading dengan akal sehat. Beberapa indikator aja sebenarnya udah bisa. Tapi kan gini, trader, trading itu ibaratnya kita ini seorang pebisnis. Kita beli di saat murah dan kita jualnya di saat mahal. Ya, itu aja sebenarnya. Angka-angka di ini, anggaplah ini duit kita ini. Ini anggaplah kita punya duit nih segini nih. Oh, aku bisnismen nih. Aku nih bisnismen. Jadi, oh ini angka-angka aku seperti kayak gini nih ya. Nah, oh ini duit aku seperti kayak gini nih. Ya udah aku akan beli di sini nih. Aku udah prediksikan, oh udah kalau sampai gini aku akan closing. Aku akan open posisi lagi. Oh di saat titik tertinggi, wah ini aku udah dapat titik tertinggi ya, udah aku close. Ah, di saat aku udah close, aku lihat, oke, kalau dia turun, oh ini nih bagus nih, aku jual nih, aku profit di sini nih. Jadi trader dapat posisi naik ke atas, dapat, buy-nya dapat, sell-nya juga trader dapat. Oleh karena itu kan saya bilang, trading jangan terlalu berpikir banyak-banyak trader. Berpikirlah kita sebagai seorang businessman. Businessman tugasnya untuk menghasilkan profit. Menghasilkan profit kita harus menggunakan logika akal sehat. Beli di saat murah, jual di saat mahal. Disitulah keuntungan kita. Ya, jangan terlalu terpaku dengan indikator dan lain-lain. Anggap aja bisnismen kita. Ya, anggap aja kita bisnismen. Kita beli di posisi gini, kita usah asumsi bahwa ini nih indikator dan lain-lain itu cuma merupakan alat untuk kita menentukan arah pergerakan untuk masuk pasar dan lain-lain. Plus kita membaca informasi, membaca berita, dari situ kita tahu pergerakan secara fundamental arahnya kemana. Kalau kita udah tahu arah pergerakan secara fundamental kemana, kita menggunakan teknikal untuk mengambil posisi, udah selesai. Ya, sisanya kita seperti bisnismen aja, kita loh ini posisi seperti kayak gini nih. Nah itu dia, oleh karena itu kenapa di webinar saya, di penjelasan saya pingin supaya para trader ini berpikir lebih realistis dan berpikir logika akal sehat dalam trading. Ya, jangan terlalu berpikir sulit-sulit. Kita berpikir segitu aja, makanya kan saya bilang, kalau udah sampai di atas saya pasang saya limit, saya berasumsi bahwa dia akan turun, udah selesai. Ya, itu aja sebenarnya. Nah, nanti kan saya analisanya kan menggunakan teknikal, menggunakan indikator kumpulan matematika semua ini. Dia memberikan indikasi. Kan itu aja sebenarnya. Tapi kalau semuanya berita masuk, indikator semua lewat juga kan. Nah, oke trader. Oke, kita tinggalkan pound sterling, angka saham dolar. Kita sekarang coba masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold pada hari ini? Trader semuanya, gold hari ini, harga emas global berpotensi melemah, terbebani sementara tingginya tingkat imbal hasil obligasi pemerintah Amerika pada perdagangan hari Rabu. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika naik lantaran pernyataan Gubernur Central Bank, The Fed, Jerome Powell, yang cenderung hawkish terkait outlook kenaikan suku bunga. Peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil. Selain itu, trader, Ketua Gubernur The Fed, ya, Gubernur Central Bank Amerika, ya, Jerome Powell mengatakan bahwa pembuatan kebijakan perlu bergerak secepatnya karena inflasi semakin panas. Panas inflasi. Kemungkinan kenaikan 50 basic point BPS, ya.
bit per second. Kalau di komputer anak jaringan BPS ya, KBPS, kilobyte per second. Kalau ini BPS basic point. Pada pertemuan mendatang, mendorong imbal hasil obligasi pemerintah Amerika menjadi naik. Nah, ini dia. Oke. Itu berita sekedar berita fundamentalnya seperti kayak gimana ya. Informasi sentimen-sentimen pasarnya seperti kayak gimana. Nah, coba kita lihat secara teknikalnya. Mari kita masuk ke platform. Oke, trader, kita masuk ke platform. Kita coba lihat gold. Nah, trader bisa lihat dengan jelas ini gold hari ini malu-malu kucing juga dia ya. Dia nggak tahu arahnya ke depan ini seperti kayak gimana. Tapi kalau saya melihat kemungkinan besar dia masih bisa, kemungkinan dia akan turun. Ya, kita lihat nih. Nanti kita menunggu sampai masuk pasar Eropa. Oleh karena itu trader kalau posisi seperti kayak gini jangan terlalu ambil pingin cepat trading. Trader punya kesempatan banyak di banyak pair yang lain. Carilah pair yang menguntungkan dalam trading. Kalau seumpamanya goldnya tidak menguntungkan untuk trading, jangan open posisi trader. Kan trader trading itu harus pragmatis kayak Jose Mourinho. Apapun triknya yang penting profit. Apapun caranya yang penting profit, yang penting menang. Kalau posisi seperti kayak gini kalau nggak bisa dianalisa buat trading, ngapain kita trading? Saya kan cuma memberikan analisa, tapi secara garis besar trader harus menganalisa ulang lagi. Oke, kita lihat karena secara garis besar tendensinya ini, sentimennya ini masih malu-malu kucing antara buy dan sell, dan kalau saya lihat kemungkinan besar akan lebih banyak ke bearish ya. Kalau akan lebih banyak ke bearish kalau menurut pandangan saya. Tapi kita lihat ya, kita lihat. Oke, untuk time frame lebih pendek. Oke, trader. Kalau kita lihat time frame lebih pendek, kita bisa lihat di sini kemungkinan besar ya. Kalau menurut prediksi saya, kita akan lihat setelah masuk pasar Eropa. Tapi kalau saya lihat ada kemungkinan ya, kemungkinan secara di sini kita lihat bahwa dari RSI dia akan menurun, tapi di ininya akan sedikit naik. Oleh karena itu kan saya bilang, kalau posisi seperti kayak gini, ya kalau posisi seperti kayak gini ya saya cuma mau bilang buat trader ya jangan dipaksakan. Pas waktu momen yang pas baru open posisi kita bisa lihat. Oke, kalau dari sini ya saya bisa melihat bahwa kemungkinan besar dia akan sedikit turun. Dia akan sedikit sell ya. Dia akan sedikit sell. Nah, oke kita bisa lihat dari sini time frame pendek. Nah, kalau saya lebih orang bilang oke dia akan sell ya, tapi saya akan lebih melihat bahwa tingkat sell-nya itu sampai di mana. Ya, tingkat sell-nya itu ada di mana. Kalau saya seperti kayak gini, trader harus lihat bahwa nanti setelah pasar Eropa mulai, baru trader coba menganalisa lebih baik dan lebih akurat lagi. Ya, untuk sekarang ini masih malu-malu, jadi dia cuman masih bermain di sekitaran sini aja. Dia cuman masih bermain di sekitaran 1920 ya, masih sekitar sini yang 1920-an ya. Nah, tapi tendensinya saya bisa bilang dia akan sedikit turun ke bawah ya. Oleh karena itu kalau menurut saya kalau trader mau open posisi oke, tapi kalau saya lebih senang ya. Saya lebih senang kalaupun dia turun sampai di sini, saya akan mengambil buy limitnya di sini karena saya masih berasumsi bahwa dia masih akan tetap naik terus. Memang benar dia untuk naik sampai ke posisi 1937 udah sangat sulit ya. Tapi hari ini pandangan saya dia masih bisa bergerak untuk naik ya. Kita akan lihat pasar Eropa buka dan kita bisa mengetahui. Kalau menurut pandangan saya kalaupun dia naik ya, menurut pandangan saya dia tidak akan bisa melewati sampai ke titik rentang harian kita di 1924. Menurut pandangan saya. 1924 adalah nilai-nilai yang paling optimis yang bisa diperoleh apabila dia akan terjadi kenaikan. Begitupun juga kalau terjadi penurunan, menurut pandangan saya apapun dia bearish, ya, menurut pandangan saya dia tidak bisa sampai ke titik 1914. Tapi dari kacamata saya, dia akan turun di sini ya. Tapi secara garis besar menurut pandangan saya dia masih ada peluang untuk bisa bullish ke depan. Dia masih ada peluang untuk bullish ya. Oleh karena itu trader menunggu, menganalisa lagi dan mengambil keputusan dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu kalau dari kacamata saya lebih senang saya akan menunggu misalnya di sini ya. Saya akan menggunakan buy limit di sini karena saya berasumsi setelah dia turun dia akan balik naik lagi ke atas. Dia akan balik lagi naik lagi ke atas. Oleh karena itu trader punya pilihan banyak. Trader bisa memasang di sini untuk buy limit ya. Trader bisa pasang di atas ini sebagai sell limit. Kan pasang 2 buah perangkat di situ. Kalau satunya kena oke, kalau ya tinggal dapat aja di tengah-tengah ini. Enggak terlalu susah. Ini bukan binary option trader. Binary option ya trader trading ya tinggal hitungan menit aja kan. Ini bukan binary option.
Binary option waktu yang menentukan, tapi ini forex trader. Kalaupun dia turun ke bawah, dia pasti akan naik. Kalaupun dia naik, dia pasti akan turun. Ya udah, tinggal trader mengambil win-win solution, mengambil posisi di mana yang paling pas untuk mengambil posisi. Makanya saya bilang kalau saya bisa pasang sell limit di sini, ya. Saya pasang buy limitnya di sini di satu posisi 1917. Saya berasumsi dia akan turun sampai di level situ, atau saya pasang buy limitnya di sini 1919. Saya berasumsi setelah ini dia akan turun, setelah dia turun dia akan naik lagi ke atas dan take profit saya di 1924, atau saya akan berasumsi bahwa saya memasangkan sell limit saya di atas 1924 ya. Dan saya take profitnya di bawah sini. Selesai kan? Segala kemungkinan ada di situ. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita lanjut ke minyak. Bagaimanakah minyak trader? Untuk minyak trader kita bisa lihat di sini bahwa minyak, ya, pergerakan minyak, harga minyak hari ini Rabu kembali ambruk setelah sempat naik pada hari sebelumnya. Fluktuasi harga minyak masih dipicu oleh ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Hari ini Brent turun menjadi 115,10 per barrel, ya. Ekspor minyak Rusia dan Kazakhstan melalui konsorsium pipa Caspia dapat turun hingga 1 juta barrel per hari karena tempat berlabuh yang rusak akibat badai, ya. Itu adalah statement yang dikeluarkan oleh Pavel Sorokin, Wakil Menteri Energi Rusia. Selain itu, trader, keputusan untuk embargo minyak Rusia bukan terletak pada negara-negara Eropa mau apa tidak, melainkan seberapa bergantungnya negara-negara Eropa ini kepada Rusia. Jerman banyak mengimpor minyak Rusia, tetapi banyak juga negara Eropa yang tidak bisa menghentikan impor tersebut. Ini adalah statement dari Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, ya. Nah, oke. Ini cuma sedikit informasi aja. Kita akan lihat langsung ke platform bagaimanakah pergerakan Brent hari ini. Trader bisa lihat untuk Brent hari ini kecenderungan Brent setelah kemarin turun, ya, dia turun kemarin sampai ke posisi yang paling terendah, ya, taruhlah 1110 ya. Hari ini agak sedikit memberikan kekuatan, dia udah naik sampai 113, sempat menyentuh ke 114 ya. Nah, jadi ada memberikan kekuatan ya. Dan kalau saya lihat ya, ada kemungkinan dia akan sedikit naik hari ini. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini, oke, dia secara garis besar dia akan naik ya. Nah, kalaupun dia turun ya, kalau menurut prediksi saya kalaupun dia turun 111 itu nilai yang paling rendah. Itu nilai yang paling rendah ya. Nah, tapi saya bilang dia untuk bisa menembus sampai ke 114 ke atas kan, akan orang bilang rentang harian saya dari 111.60 sampai 114.00. Nah, di titik resisten pertama 114,42, menurut saya untuk bisa naik sampai ke atas, menurut saya itu udah sangat sulit sebenarnya ya. Dia palingan kalau menurut saya lebih pragmatis. Dia menembus titik, kalaupun dia akan ini pergerakannya kemungkinan besar dia akan turun. Oleh karena itu kalau dia akan turun, saya bisa memprediksikan ya, mungkin dia turun sampai 112 ya. Setelah itu dia akan balik naik lagi. Oleh karena itu terserah trader bisa menggunakan buy limit di 112.36 dengan asumsi bahwa dia akan turun. Setelah itu dia naik lagi, atau trader bisa mengasumsikan bahwa dia akan naik lagi setelah dia turun. Tapi kalau saya melihat dari pergerakan ini menurut stochastik dan menurut RSI, dia udah tidak, untuk berapa jam ke depan kemungkinan besar ini udah titik perselingkuhan sini, jadi kemungkinan besar dia akan turun. Oleh karena itu target saya mungkin di 111.94, atau targetnya dia turun sampai 112.23. Setelah itu dia akan balik naik lagi ke atas. Oleh karena itu gunakanlah buy limit di posisi-posisi seperti kayak gitu ya, dengan tujuan bahwa setelah dia turun dia pasti naik, karena kecenderungannya sangat simpel trader. Buy dia. Kalaupun dia turun sampai di sini, tapi secara garis besar dia akan naik. Oleh karena itu kan saya bilang kita bisa memasangkan ya buy limitnya misalnya di sini ya 112.34, karena berasumsi bahwa dia akan turun sampai di bawah. Setelah dia akan turun sampai di poin 112.38 contoh ya, 38 dan 34 sama aja ya. Dia akan balik naik lagi ke atas. Secara garis besar dia akan cuma bergerak antara 111 sampai 114. Untuk bisa 114 naik ke atas menurut saya hari ini agak sedikit sulit. Nah, tapi kalau misalnya trader memasangkan buy limit di sini dan dia menembus sampai ke atas, wah itu rezeki trader. Rezeki trader itu sebenarnya kan.
Nah, itu dia kan. Trader melihat gini, dalam trading kita lihat risiko loss dulu. Masalah profit itu belakangan ya. Yang penting kalau kita bisa loss, kita bisa pasang risiko lossnya, artinya kita udah mengunci loss kita sampai di mana. Tapi kalau profitnya udah melewati batasan kita, ya itu alhamdulillah punya kita kan. Itu dia, kita dalam trading, trader jangan seperti orang-orang di binary option. Binary option mereka berpikir profit duluan. Ada yang deposit $10, menghayalnya $100. Saya bilang, waduh, model gimana seperti kayak gitu. Dalam trading yang harus kita pikirkan resiko yang terburuk, loss dulu. Makanya trading menggunakan uang bebas. Jangan uang pinjaman. Waduh, apalagi pinjaman online, bahaya itu. Oke, trader semuanya. Sekarang kita lanjut lagi trader ke yang lain. Kita lanjut lagi ke yang lain, ke kripto. Bagaimanakah pergerakan kripto hari ini? Trader semuanya, untuk pergerakan kripto hari ini, harga Bitcoin dan kripto jajaran teratas terlihat masih alami pergerakan harga yang kompak menguat. Hari Rabu pada pagi ini, berdasarkan data dari Coin Market Cap, Rabu pagi ini, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin, dia naik sebesar 3,43% dalam 24 jam terakhir, dan sebesar 7,92% dalam sepekan. Ya, kita bisa lihat trader di sini bahwa saat ini trader harga Bitcoin berada di level 42.152.0 US Uncle Sam dolar per koin, atau dia setara dengan 604,8 juta. Wow. 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 Oke, kita tinggalkan, coba kita langsung masuk ke platform ya. Kita lihat langsung di platform. Oke trader, kalau di sini trader ya, kalau saya lihat di sini di Bitcoin ya, saya udah sangat jelas Bitcoin itu kalau kita lihat arah hari ini, dia lebih banyak tendensinya dia akan sedikit mengalami penurunan, sedikit bearish. Ya, dia akan sedikit bearish. Oleh karena itu saya untuk mencoba saya menggunakan rentang harian saya, dia akan bergerak dari 41.706 sampai 42.856. Dia untuk bisa sampai ke 43, wow banget. Oleh karena itu kalau menurut prediksi saya setelah dia sampai titik terendah di sini ya, kalau menurut prediksi saya, kalau dia udah sampai titik terendah di sini ya, ini dia udah hampir menembus di sini ya. Menurut prediksi saya setelah ini dia akan balik naik lagi ke atas. Dan menurut prediksi saya kalau dia akan balik lagi naik ke atas, acuan dia yang paling tertinggi itu di 42.524. Udah. Untuk bisa sampai 43 kayaknya hari ini penuh harus memerlukan extra jos, minum extra jos lagi bergelas-gelas baru bisa naik. Tapi menurut prediksi saya dia mungkin yang paling tertinggi 42.518 setelah dia turun ya. Dia sedikit turun, dia akan sedikit naik, tapi secara garis besar ya, secara garis besar saya bilang kripto dia akan cuman bergerak sekitar sini aja. Tidak terlalu susah pergerakan kripto. Karena pergerakan kripto udah tidak seliar ya. Ibaratnya kalau cewek ini masih muda ya, udah masih liar, udah nggak muda lagi, udah dia udah dia udah agak sedikit tua, jadi udah nggak liar lagi ya, udah dipegang sama Amerika. Oke trader semuanya, kita udah masuk di prediksi ekonomi kita. Selanjutnya saya akan coba ke kalender ekonomi. Nah, untuk kalender ekonomi trader hari ini, trader bisa lihat dengan jelas untuk kalender ekonominya. Ya, saya lihat di sini. Nah, ini trader bisa lihat nanti jam 2 siang, jam 17, jam 7 malam, 9 jam 7 malam. Nah, trader bisa lihat di sini. Nah, terutama nanti jam 7 malam ada pidato Gubernur Central Bank, The Fed, Jerome Powell. Harus hati-hati trader. 19.30 gitu juga ya. Penjualan rumah baru. Nah, ini trader harus lihat di sini ya. Dan nanti ada inventory minyak juga ya pada pukul 21. Tapi yang trader harus hati-hati itu nanti di pidato sini. Saya masih bisa bilang bahwa kalau pidato ini si gubernur ini bisa memungkinkan mata uang pound sterling agak menguat dia menurut pandangan saya. Oleh karena itu trader bisa lihat. Trader bisa lihat ya. Si gubernur Central Bank England dan Amerika dia sama-sama memberikan pidato. Jadi biarin mereka berdua tarung bebas aja. Biarin mereka berdua tarung bebas aja ya. Kalau menurut saya si gubernur memberikan pidato dan si gubernur Amerika juga, gubernur Central Bank Amerika memberikan pidato yang makin pusing lah pasar karena nggak tahu mau arahnya kemana ya. Oleh karena itu kalau menurut pandangan saya dia kemungkinan dia akan sedikit main di situ ya. Tidak tahu mau arah mana, tapi tetap saya selalu berpandangan bahwa setelah masuk pasar Amerika, ini kan dikit lagi kan udah mau masuk pasar Amerika ya.
kemungkinan dolar akan semakin menguat di situ. Untuk mungkin secepatnya, untuk mungkin setelah ini pound sterlingnya menguat, tapi setelah itu dia akan di-kick balik lagi oleh dolar Uncle Sam. Nah, oleh karena itu trader bisa lihat di sini ya. Sini sangat jelas, 14 juga. Saya masih berkeyakinan pound sterling Uncle Sam dolar masih menguat. Masih menguat. Dengan ditutup oleh pidato dari Gubernur Central Bank ya. Oke, trader semuanya. Kita udah masuk, sekarang saya coba masuk ke website dulu. Saya coba masuk ke website dulu, sahabat trader. Kita buka dulu website. Oke. Saya coba masuk ke nah, trader semuanya. Trader, ini adalah website resmi Amarket. Trader ada waktu dan kesempatan coba untuk mendaftar di sini. Kita tidak kalah dengan broker-broker lainnya. Kita memberikan edukasi setiap hari, analisa trading harian tiap hari. Kita dengan kemampuan kita selalu memberikan yang terbaik buat trader Indonesia dimanapun berada. Dengan deposit minimal 10 dolar, trader bisa merasakan sensasi trading bersama market. Ya, segala sesuatu kita coba berikan yang terbaik untuk trader. Saya juga menginformasikan bahwa ada kontes trading real Indonesia tahun 2022 dengan hadiah sebesar 100.000 dolar. Ya, trader bisa lihat di sini, silakan ikut dengan ketentuan apabila melakukan deposit sebesar 300 dolar bisa menjadi peserta dalam kontes tersebut. Ya, intinya kalaupun trader bisa deposit sampai 300 ya, trader punya kesempatan untuk menangkan Kawasaki, Kunaiki, ya, itu Suzuki ya. Ini Kawasaki, Yamaha dan Honda. Silahkan trader ya. Nah, jangan lupa juga trader, saya sedikit memberikan informasi untuk masuklah ke web Telegram kita Amarket, dia alamat amarket_Indonesia. Subscribe channel Telegramnya. Dan kalau ada waktu dan kesempatan trader, jangan lupa trader untuk masuk juga ke YouTube resmi punya Amarket. Ya, bisa lihat di sini Amarket Indonesia dan di sana ada video-video saya semuanya di sana. Tiap hari saya memberikan analisa harian buat trader semuanya dengan tujuan supaya trader semakin semangat terus dalam trading. Analisa karena tugas seorang trader adalah menganalisa. Oke, trader semuanya. Trader Indonesia, trader Amarket. Ya. Demikianlah trader semuanya analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini memberikan sesuatu yang sangat luar biasa buat trader semuanya. Saya memberikan analisa, tapi tugas seorang trader adalah menganalisa kembali apa yang telah saya lakukan, apa yang telah saya berikan informasinya. Tetaplah dan beranalisa, karena tanpa beranalisa kita tidak akan pernah kemana-mana. Tanpa beranalisa artinya kita lebih banyak ke judi. Oke trader semuanya, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.